Selamat bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus P3K dan tentu akan segera mendapatkan gaji pertamanya sebagai aparatur sipil negara, khususnya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, gajinya berapa Bapak Ibu untuk ketika pertama kali Bapak Ibu bertugas? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi di channel Schoolpedia ini. Tentu dengan saya Ali Zainal. Salam hormat dari kami, salam berjumpa lagi Bapak Ibu. Di video ini kita akan kembali menjelaskan berkaitan dengan penghasilan awal atau gaji awal yang mana Bapak Ibu dapatkan ketika mengabdi sebagai aparatur sipil negara, yaitu P3K. Nah, baru-baru ini sudah 2 gelombang yang sudah berjalan dan tentu kami doakan Bapak Ibu bagi yang belum di gelombang 3, semoga diluluskan. Nah, berkaitan dengan P3K ini sudah diatur secara jelas pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. Pada Peraturan Presiden ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ada beberapa poin penting yang tentu Bapak Ibu perlu ketahui, di mana P3K ini juga hampir sama dengan PNS, ya, hampir sama Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu juga mendapatkan gaji berkala, kemudian mendapatkan gaji berkala ini maksudnya juga diatur dalam peraturan ini, ya, nanti ada detailnya. Dan kenaikan ini juga ada regulasinya yang telah mengatur atau sesuai dengan lampirannya nanti Bapak Ibu. Dan berikut Bapak Ibu masih dengan gaji pertama ini, P3K ini juga hampir sama dengan pegawai negeri sipil atau PNS, yang mana juga mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya ini tentu banyak, ya, bisa saja dalam bentuk gaji ke-13, kemudian THR, ya, tunjangan hari raya itu, ataupun tunjangan sertifikasi. Kemudian besarannya Bapak Ibu diatur sesuai dengan peraturan yang telah berlaku Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu pada gaji aparatur sipil negara khususnya P3K ini. Di sini kita bisa lihat berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 ini. Jadi untuk pegawai P3K ini Bapak Ibu, kita lihat di sini, ya. Untuk penghasilan atau gaji awal bisa kita lihat di sini bisa berkisar 1.794.900 Bapak Ibu di awal ini, ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu, ini merupakan gaji di golongan 1. Kemudian bisa saja atau P3K ini berpotensi memiliki penghasilan yang cukup relatif besar juga bila kita lihat di sini. Kalau kita lihat di golongan tertinggi di sini Bapak Ibu, ya, golongan ini berapa ya, 17, ya Bapak Ibu. Ini 17 ini golongannya bisa mendapatkan hingga 5.462 dan ini 6 juta ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dapat 6 juta Bapak Ibu ini, ya, gaji aparatur sipil negara khususnya P3K dan ditandatangani oleh Pak Presiden juga. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, itu adalah potensinya. Jadi kalau Bapak Ibu sesuai dengan jenjang karirnya, kita kan belum tahu ini Bapak Ibu golongan mana, ya. Nah, golongan mana ini kita belum tahu. Nah, di sini Bapak Ibu berdasarkan Permen RB nomor 72, kita bisa lihat Bapak Ibu, untuk Permen PAN RB ini, ya, nomor 72 ini telah mengatur Bapak Ibu tentang golongan atau karir dari P3K ini. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu pada lampiran ini. Nah, pada lampiran pasal 20 A dan B ini sudah menjelaskan dengan detail, tapi di sini langsung to the point-nya Bapak Ibu. Nah, poinnya di sini bahwa Bapak Ibu untuk jabatan sebagai guru, ya, guru ini ada 2 jenjang jabatan Bapak Ibu, ya. Jenjang jabatan ini dimulai dengan yang diploma 4 atau sarjana yang linear itu bisa masuk pada golongan 9. Kemudian kalau Bapak Ibu yang magister S2 atau doktor ini, nah, ini bisa golongan 10 hingga 11. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui berapa sih untuk gaji yang
golongan 10 ini kembali kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Gaji untuk golongan 9 ya ada 2.900.000 sekian ini Bapak Ibu ya. Nah, 2.900.000 sekian ini tentu ini ketika Bapak Ibu pertama kali bertugas ya. Pertama kali tugas mendapatkan gaji sekian Bapak Ibu ya, 2.966.500 ini. Nah, ini tentu sebuah penghasilan yang tentu mudah-mudahan bisa semakin menyejahterakan pendidik, guru khususnya. Dan ini Bapak Ibu seperti yang di poin tadi bahwa setiap guru P3K setiap 2 tahun mengalami kenaikan gaji berkala. Di sini dari 29 kemudian naik ke 3 juta, kemudian 31, 32 dan seterusnya ya. Kalau kita lihat di sini hingga Bapak Ibu untuk P3K bisa sampai 4 juta. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu gaji awal ya, gaji awal ketika Bapak Ibu pertama kali tugas khususnya yang S1 Bapak Ibu ini 29 jika ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan atau yang didapatkan ya. Di sini tadi ada tunjangan-tunjangan rincian yang tentu Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi ya. Ada tunjangan-tunjangan ini Bapak Ibu ya. Nah, ada tunjangan keluarga ya, ada tunjangan pangan ini. Nah, ada juga tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional dan lainnya. Jadi kalau kita kira-kira 1 bulan itu Bapak Ibu kira-kira ya bisa mendapatkan 3,5 lah. Tunjangan keluarga ini biasanya 5% kalau tidak salah dari gaji pokok, tinggal dikalikan. Kemudian tunjangan pangan ya sekitar tergantung dari apa namanya daerah biasanya. Dan tunjangan jabatan tentu sesuai dengan jabatannya, dan jabatan fungsional ini sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya juga. Ya kira-kira sekitar 3,5 lah Bapak Ibu, mungkin bisa lebih kembali pada tupoksi atau fungsional yang berlaku pada saat Bapak Ibu bertugas. Jadi seperti itu Bapak Ibu berkaitan dengan yang pertama kali diterima. Selamat sekali lagi pada Bapak Ibu, dan yang belum tentu saya doakan semoga Bapak Ibu bisa segera lulus di P3K ini. Apabila ada pertanyaan atau ingin diskusi, coba kita lanjutkan di kolom komentar. Dan menurut Bapak Ibu bagaimana kira-kira kalau jabatan P3K ini ya yang diberikan dengan besaran gaji yang kita lihat di sini tadi Bapak Ibu, itu menurut Bapak Ibu bagaimana ya? Berdasarkan mungkin Bapak Ibu P3K itu kan sudah mengajar ya relatif cukup lama. Kalau diangkat dari zaman dulu mungkin jenjang gajinya mungkin sudah berkalanya mungkin sudah banyak ya. Tapi kalau pertama kali ini bisa saja karena ada afirmasi juga Bapak Ibu ya, yang baru mengajar, maksud saya yang baru diangkat setelah usia 50 tahun ke atas itu. Nah, itu baru mendapatkan 29. Nah, itu kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah dengan perolehan seperti ini ya, dengan tanpa memperhatikan masa kerja, yang dihitung adalah masa kerja di sini sesuai dengan tahun pengangkatan. Jadi menurut Bapak Ibu bagaimana? Silahkan kita bisa diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like, share video ini.